inspirasi kita. Sahabat pemirsa, pendengar setia channel Rumah Inspirasi, ngobrol bareng senator episode kali ini kedatangan tamu yang luar biasa, Bapak Haji Bustami Zainuddin, anggota DPD RI Dapil Lampung, yang juga beliau adalah salah satu pimpinan di Komite 2 DPR RI, berkenan mengundang narasumber yang sangat kompeten, yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yaitu Bapak Idi Bantara, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Hutan Lindung, Wais Putih, Wais Kampung, Provinsi Lampung. Tentu banyak hal yang ingin masyarakat ketahui. Apa urgensinya Bapak Bustami mengundang mitra kementerian dan lembaga yang ada di Provinsi Lampung? Marilah kita ikutin terus channel Rumah Inspirasi ini, tentu ingin menginspirasi kita semua. Baik Pak Bustami, tentu ini episode yang luar biasa. Hari ini Rumah Inspirasi kedatangan tamu yang Bapak undang secara khusus dari BPDAS Wais Putih, Wais Kampung. Kru yang terlibat di dalam produk channel ini sudah divaksin 2 kali, sudah swab antigen. Kita jamin aman. Pak Bus, Mas Idi, boleh dilepas. Oh ya, terima kasih. Biar terima kasih. Iya. Kumisnya ini enggak tahan. Iya, enggak tahan kita kumisnya. Iya. Pak Bus, tentu ini ada urgensi sanksi yang ingin diterima oleh masyarakat. Bapak mengundang mitra kerja yang sangat-sangat ditunggu oleh masyarakat informasinya. Ya. Monggo dipersilakan. Ya. Terima kasih Mas Gino, Pak Kepala Balai, Pak Idi, dan pemirsa Rumah Inspirasi, terima kasih. Hari ini saya hadir bersama mitra kerja Komite 2 DPD RI. Jadi DPD RI ini sebuah lembaga negara perwakilan daerah, memiliki 3 fungsi. Di antaranya adalah fungsi pengawasan, legislasi, dan fungsi budgeting. Fungsi-fungsi ini adalah bagian daripada sebuah tugas administratif yang harus kita lakukan dalam rangka pertanggungjawaban kita kepada publik. Tugas administratif pertama berkaitan dengan pengawasan. Tentu setiap tahun kita pada pelaksanaan program kerja kementerian, biasanya kalau di tingkat nasional kita mengundang Pak Menteri, ya, Januari Februari itu Pak Gino kita undang Pak Menteri dan jajaran di Jakarta untuk kita melihat apa sih program-program yang akan diluncurkan pada tahun berjalan untuk 34 provinsi, tidak terkecuali Lampung. Kemudian di akhir tahun biasanya tugas kita ini, DPD ini adalah reses, tetapi temanya agak spesifik, yaitu MONEP namanya, monitoring dan evaluasi. Nah, tentu tugas-tugas ini karena pelaksananya ada di tingkat di provinsi, kita mengundang mitra kita yang ada di Provinsi Lampung. Nah, dalam rangka tadi pengawasan, kemudian yang kedua kaitan dengan legislasi, saya katakan tadi pelaksanaan regulasi, aturan-aturan undang-undang yang kita buat terlaksana atau tidak, kurang atau lebih, dan sebagainya. Dan tentu soal akuntabilitas keuangan negara, karena setiap tahun biasanya Pak Presiden itu setiap tanggal 16 Agustus menyampaikan nota keuangan namanya APBN. Ya. Salah satu penerima APBN itu adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan. Nah, beliau ini di bawah Kementerian Kehutanan. Nah, jadi di Kementerian Kehutanan ini salah satu ini bagian, masih banyak lain ke direktoratnya, tetapi ini salah satunya. Nah, kenapa kita penting ngajak beliau? Karena beliaulah yang punya penugasan teknis ya dari Kementerian Mitra Kerja kita. Jadi kita berharap hari ini melalui informasi Rumah Inspirasi ini Pak Gino, masyarakat tahu nih akan tugas-tugas beliau sebagai pimpinan di Kepala Balai dan apa saja nih program-program yang berjalan sekarang dan kira-kira proyeksi 2022 seperti apa. Yang tentu yang dirasakan
dirasakan langsung oleh Masyarakat. Betul. Terima kasih Pak Bustami, saya pikir ini luar biasa Pak Bustami sudah memberikan ruang itu. Mas Didi, Ya. tentu masyarakat juga bertanya-tanya apa sih kaitannya Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Putih West Kampung Provinsi Lampung dengan kebutuhan masyarakat. Ya. Ini ternyata kan ini masuk di Departemen Kehutanan, Ya. tapi yang diurus sungai. Nah ini tentu masyarakat bertanya-tanya, Mas Didi monggo. Ya. Nanti Pak Bustami saya yakin udah Ya. punya banyak catatan juga tentang itu. Oke. Terima kasih Mas Gino, dan yang kami banggakan Bapak Bustami dari DPD RI, ini sebuah kehormatan dari beliau kepada kami BPDAS sebagai UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Lampung. Ya. Kami di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung. Dan tugas kami di sini adalah sebagai perpanjangan ya dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan daerah aliran sungai. Betul kata Mas Gino tadi, kok ada sungainya, itu apa hubungannya kehutanan dengan sungai? Iya. Itu kan jadi catatan. Dan banyak pertanyaan kepada kami, bahkan banyak sebutan di media, di buku pun masih banyak yang salah. Ya. DAS itu seolah DAS kanan kiri DAS, nggak ada hubungannya. DAS itu di atasnya sungai. Oh, Jadi catchment area kok dalam bahasa teknis, atau tangkapan air hujan. tangkapan daerah, Kenapa tangkapan air hujan? Ya, sehingga itu perlu dijaga. Kenapa? Kelestarian sungai, mata air itu sangat betul-betul terkait langsung dengan tangkapan air hujan. Oke. Jika tidak terjaga hutan ini, maka air misalnya gundul gitu ya, Ya. maka air hujan itu turun langsung mengalir 12. membawa sedimen langsung ke sungai, mengakibatkan kualitas air jelek, sedimentasi artinya pendangkalan sungai, kemudian kedepannya mungkin musim kemarau kekeringan, musim hujan kebanjiran. Itu menjadi isu lingkungan yang saat ini Ya. menjadi prihatin semuanya. Betul. Oke. Nah itulah kami ada. Maka BPDAS dalam hal ini ditugasi untuk merehabilitasi hutan yang masih kritis di Lampung, di catchment area. Jadi sebenarnya di hutan tugas kami ya, tapi di luar kawasan juga kami kelola. Nah singkatnya, bahasa sederhananya, tugas kami bagaimana hutan Lampung ini yang berkarakter khas. Saya katakan khas Ya. karena hampir semuanya sudah dibabat dan sudah dikuasai oleh masyarakat. Khasnya itu karena sudah Dibabat, itu. jadi Bapak jangan bayangkan. Khasnya itu pohonnya. Nah, ini. vegetasinya. Ya. Ini menarik. Ini menarik. Jadi kok bicara hutan seolah-olah pandangan kita itu hutan masa lalu. Ada pohon gede, Ya. ada. Sekarang kok di Lampung hutannya ada apa? Ubi kayu. Ada kayunya Pak, tapi ubi kayu. Oh. Ada jagung, ada ternak, ada pemukiman, ada desa dalam kawasan. Nah, untuk itu pendekatannya juga karena khas tadi tentu pakai cara yang khas, ya kan? Menggabungkan antara tujuan kami adalah memulihkan fungsi, yaitu catchment tadi bisa mempertahankan sementara air hujan, Ya. menyimpan masuk ke dalam bumi Oke. sementara, kemudian setelah bertahap mengalirkan menjadi mata air dan lebih jernih ke sungai sampai ke laut. Jadi indikator kalau sungainya itu airnya stabil, berarti menandakan catchment-nya kondisi bagus. lingkungan kita Bagus. oke gitu ya. Istilahnya neraca airnya seimbang. Oh. Antara yang masuk dan yang keluar itu seimbang. Ya. Tapi kalau hujan kok banjir, kemarau kekeringan, berarti tidak normal. Berarti Ada sesuatu areanya rusak mungkin. persoalan. Nah, seperti kasusnya Ini kita di Lampung. Diskusi kita menjadi sangat luar biasa Pak Bustami. Ya. Kita tahan dulu segmen ini. Siap. Tentu masyarakat masih sangat menantikan informasi-informasi yang lebih menjanjikan lagi. Bagi masyarakat yang ingin memberikan komentar terlibat dalam diskusi ini, boleh mengisi kolom komentar yang ada di bawah channel ini. Masih di Rumah Inspirasi, Inspirasi kita. Masih di Rumah Inspirasi, Inspirasi kita. ngobrol bareng senator. Episode kali ini semakin menarik, semakin tajam, dan semakin substansial. Di tengah perjuangan atlet-atlet Lampung yang berjuang di tanah Papua, tentu masyarakat Lampung memberikan support yang luar biasa, baik secara moral maupun doa-doa di kompetisi PON 20 tanah Papua. Torang Lampung bisa, Torang Lampung berjaya.
10 besar nasional kita harapkan tercapai. Kalau kita lihat per hari ini nampaknya pundi-pundi emas Lampung semakin meningkat. Tora Lampung bisa, Tora Lampung berjaya. Mas Idi, Ya. tadi pembahasan kita sudah sampai pada khas Ya. Lampung. Ternyata khas di sini, hutan di Lampung ini sudah banyak beralih fungsi, Ya. boleh dikatakan gundul lah semuanya, sehingga perlu penanganan yang lebih mengembalikan fungsi hutannya tercapai, tetapi rakyat juga mendapatkan manfaat dari upaya rehabilitasi hutan. Upaya-upaya apa yang sudah dilakukan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Putih West Kampung untuk mengembalikan fungsi hutan, tetapi juga memberikan keyakinan bahwa masyarakat juga mendapatkan efek ekonomi yang jauh lebih mensejahterakan. Monggo. Terima kasih Mas Gino. Bapak Ibu pemirsa, kami sampaikan tadi bahwa hutan Lampung itu berkarakter unik. Hutan konservasi sekitar 400.000 hektar, hutan lindung dan hutan produksi itu kurang lebih 525 ya. Nah, dari 525 khusus hutan lindung dan produksi ini bisa dikatakan 90% sudah didudukin masyarakat, sudah dikelola menjadi alih fungsi. Ada kopi di hulu ya, kopi, coklat, vanili, pemukiman tadi, dan jagung, tanaman semusimnya jagung dan ubi kayu. Otomatis ini adalah konflik. Tapi kami lihatnya tidak konflik. Sudah konflik. Oh, sudah konflik. Ya, dari konteks teknis, aspek fungsi ekologisnya sudah konflik. Bahwa hutan kita tidak sebagaimana hutan yang seharusnya. Kemudian pendekatan cara hutan secara dulu ya, itu dikembalikan hutan seperti dulu. Kami selalu harapannya begitu. Itu ternyata menimbulkan konflik baru. Himbauan itu selalu bagaimana hutan kembali jadi hutan. Ternyata buktinya saat ini hutan yang pernah kita rehabilitasi, contohnya Sono Keling, menjadi masalah tiap hari ini. Penebangan, penyerobotan, pencurian, illegal logging ya, itu tiap hari. Dan kasihan juga kawan-kawan di KPH, di dinas, akhirnya ruwet ngurusin hal-hal yang sebenarnya sudah, ya seperti karya kita seperti nggak ada lagi ya. Maka mulai tahun 2019 kebijakan kami, tanaman hutan itu yang penting pohon, jenisnya yang memiliki hasil multi. Jadi selain pohon, dari aspek hutan itu pohon, ada tajuk, ada akar, bertahan hidup bertahun-tahun, sehingga fungsi ekologisnya menjamin. Tapi yang paling penting, masyarakat juga tidak mau dikasih pohon kayu, kopinya mati, jagungnya berkurang, tapi hasilnya menjadi sedikit. Maka ini ngobrol dengan petani, maunya apa? Kami mau Pak menjaga tapi tanaman-tanaman yang pohonnya berguna, bermanfaat, ada hasil yang kami petik. Oke, mau apa? Unggul. Kalau unggul kami nggak punya. Duit kami hanya 6,7 juta per hektar. Tapi boleh, bukan nggak boleh, boleh. Caranya bagaimana? Per hektar minimal 100 sampai 200 itu pakai yang unggul, vegetatif, yang sambung. Harganya tentu mahal kan? Nah, selisihnya karena kami membutuhkan 400 batang per hektar, maka selisihnya pakai generatif. Misalkan apokat pakai juga 200 yang unggul, 200 yang generatif. Durian juga begitu, durian unggul sebagian yang generatif. Dan itu sudah berjalan? Sudah berjalan, dikelola oleh petani sendiri. Sistem pembayaran kami langsung kepada petani kelompok. Jadi tidak ada melalui siapa-siapa, langsung kepada kelompoknya. Duitnya dikelola oleh kelompok, dirancang oleh kelompok, kami dampingi, dilaksanakan kelompok, dievaluasi kelompok. Bahkan kemarin apokat itu keberhasilan 101%. Jadi target tercapai. Yang memberikan stimulan dana yang tidak berapa. Tapi tujuan pemerintah bisa menjadi fungsi hutan bisa tercapai. Betul. Ini luar biasa. Kami melihat ini seperti apa? Model yang dikembangkan oleh BPDAS ini nampaknya sangat menjanjikan ini. Jadi tentu kita perlu apresiasi ya. Kita perlu apresiasi terhadap Kementerian Kehutanan yang selalu berinovasi ya, mencari jalan keluar. Kita tidak bisa lagi sekarang ini
masyarakat yang ada di pegunungan, yang ada di hutan, kemudian mereka kita pindahkan semena-mena, dan nggak bisa. Karena ini warga betul. NKRI juga. Oleh karena itu negara sudah membuat regulasinya yang saya bilang tadi, diantaranya kebijakan-kebijakan kita membuat perhutanan sosial, hutan adat, hutan kemasyarakatan, kemudian juga ada hutan milik kelompok ya. Nah, oleh karena itu masyarakat perlu memang mencari pembanding ya, karena petani ini sederhana sekali kok. Asal yang dia tanam itu menjanjikan untuk menghasilkan untuk kehidupannya, dia pasti pilih itu. Mereka juga nggak mungkin lah mau di atas gunung terus ya dengan kontur ya tekstur tanah yang berat mau seperti itu, terus nggak mau juga, tidak ada. Tetapi karena nggak ada pilihannya, itulah yang mereka lakukan. Nah, sekarang karena sudah banyak inovasi, semuanya harus dapat. Negara dengan konsep reboisasinya untuk mendapatkan tangkapan airnya itu harus dapat, petani juga dapat untungnya. Nah, makanya arah kebijakan kita di dalam hutan lindung maupun hutan produksi ini, hutan industri dan lain-lain, itu yang diambil sedapat mungkin buahnya gitu loh. Ya tadi Pak Idi sampaikan ada contoh sekarang lagi dikembangkan soal alpukat. Banyak yang lain juga, ada jengkol, ada pete, ada nangka, ada durian, cangkeh pala. Jadi pohonnya juga nggak ini. Nah, tapi hasilnya dia ngambil buahnya saja. Dan ini bisa puluhan tahun. Dia bisa 50-60 tahun. Dia tidak perlu tidak tiap hari harus menanam masyarakat. Itu dia. Jadi kalau dia kalau puun itu bisa puluhan tahun. Tapi kalau yang tadi modelnya singkong, modelnya jagung, itu kan 8 bulan tebang lagi, kerja lagi, nanam lagi. Sebenarnya tidak efisien sebenarnya. Nah, oleh karena itu inovasi yang sedang dikembangkan di Lampung ini ya sejalan dengan mimpinya kita ini. Banyak dari daerah-daerah itu menghasilkan sesuatu produk unggulan untuk negeri kita ini. Istilah kita itu dari daerah untuk Indonesia, itu salah satunya daerah untuk Indonesia itu. Kita tahan dulu segmen kedua ini, Pak Bustami, Mas Idi. Nampaknya sudah semakin hangat. Masih di Rumah Inspirasi kita. Kamera standby. 3, 2, 1, oke. Masih di Rumah Inspirasi kita. Ngobrol bareng senator dari daerah untuk Indonesia. Ini didukung oleh Aneka Printing Brothers, konveksi dan reklame. Bagi masyarakat yang ingin berpesan tentang kaos dan lain-lain, silakan menghubungi nomor HP yang ada di bawah channel ini. Mas Idi, tentu kita tadi sudah mendapatkan informasi yang luar biasa tentang bagaimana sebenarnya pengelolaan daerah aliran sungai Wes Putih Wes Kampung ini menjadi sukses karena melibatkan potensi masyarakat yang selama ini justru metode-metode yang dikembangkan lebih rawan konflik atau bahkan menimbulkan konflik baru. Tentu ada praktek-praktek yang sudah dilakukan yang terbukti masyarakat mendapatkan manfaat, fungsi hutan bisa dikembalikan, aliran sungai airnya tetap menjadi stabil, tetapi konfliknya juga semakin mereda. Ini kalau ada tentu bisa dikapitalisasi untuk Lampung menjadi daerah percontohan, karena memang Lampung itu Indonesia mini, potensi konfliknya juga tinggi. Apakah sudah ada contoh barang yang bisa
tunjukkan kepada masyarakat sehingga ini bisa dikapitalisasi untuk Sip. program yang lebih luas. Pertanyaan yang top untuk Mas Gino. Aduh. Ya, dan kami terima kasih Pak Bustami tadi menyinggung tentang perhutanan sosial. Jadi masyarakat sekarang sudah diberi hak kelola. Ya. Jadi hutan yang dulu milik negara, masyarakat sudah di dalam, supaya sah maka dikasih hak kelola. Ada HKM, hutan desa, hutan adat. Itu salah satunya. Nah, ini yang menarik untuk Lampung saat ini jadi isu nasional itu tentang penyelesaian konflik kawasan hutan yang sudah berpuluh tahun, bahkan lebih dari sejak zaman Orde Baru ya. Udah laten lah. Ya, itu sudah mereka seolah-olah anti lah dengan kehutanan ya. Dengan pemerintah. Ya, perjuangannya ada satu, lepas kawasan menjadi hak milik. Oh. Nah, berkembangnya waktu, kami ngobrol. Jadi bukan kami kerja formal, bukan. Kami nyusuri satu-satu lah, akhirnya ngopi bareng istilahnya. Kami ngopi, Kalau di ngobrol, sini ngobras, kami ngopi. bareng. Ya, ngopi dan bahasa santai, bahasa rakyat. Memang dia betul, saya tangkap itu kok anti bener sama BPD, sama kehutanan secara umum ya. Akhirnya ketemu jalan. Kebetulan di situ ada pohon apokat yang luar biasa menurut saya. Indukannya sudah umur 40-50 tahun ya. Waduh. Itu artinya tinggalan kakeknya atau bapaknya ya. Hanya dianggap biasa. Bagi saya itu suatu yang luar biasa. Saya sampaikan ini anugerahnya Lampung. Jadi kalau kita kembangkan justru akan mengangkat kita semua. Dia juga udah kembangkan, tapi orang tidak tertarik. Kemudian kami coba tahun 2020 ngobrol bareng, dia tanya, kok tanam di kawasan boleh nggak apokat? Sangat boleh, sangat boleh. Nggak ada mas, yang penting pohon kehutanan. Jangan Pohon jagung. artinya ada tajuk, Ada pohon, ada kayu, ada akar dalam dan bertahun-tahun hidup. Oh. Ya. Maka kami mengembangkan namanya pola agroforestry. Karena mereka jagung dan ubi kayu, maka apokat itu di dalamnya jaraknya 2,5 kali 10 karena kami harus 400 batang per hektar. Per hektarnya. Maka 2,5 kali 10 meter, ruang 10 itu tetap jagung. Oh. Jadi tidak ada yang kita hambat. Tumpang sarinya masih tetap. Betul. Terus arahnya timur barat tidak mengikuti teknis murni ilmu kehutanan. Harusnya ngikutin sabuk gunung, ya kontur. Ya. Kalau kontur nanti tanaman pangannya ketutup pohon tajuk. Maka ikuti aja timur barat. Kami luas. Sehingga matahari full menyinari jagung, apokatnya hidup. Ya. Semusim tadi ya. Ya, karena udah konflik, maka pokat awal tuh kami kasih nama pokat solusi konflik. Disingkat apa itu? Disingkat ya, kalau singkatannya ya PSK memang, tapi bukan positif ya ini. Ini spirit. Entar dulu. Ya, ya. PSK. Pokat Solusi konflik. Kesepakatan antara kehutanan dan rakyat. Jadi ini PSK bukan yang sesuatu yang lain ini, tanda petik ini. Sesuatu yang bermanfaat kalau yang ini. Lanjutin PSK. Oke. Gimana sih? Nah, kebetulan apokat Lampung ini sangat menarik. Dia memiliki karakter yang khas, berbeda secara umum. Maksudnya begini, kalau secara umum apokat itu kan bulat, lonjong. Kalau Lampung punya tidak, ya kayak siger gini, ada lekuannya begini. Jadi kayak mangga, Kayak gitar. ya, body lah gitu ya. Kalau spiritnya anak muda itu gadis body lah gitu ya. Jadi ini sangat menarik. Alpukat milenial. Betul, yang tepat tuh mungkin apokat milenial. Namanya di sana disebut Siger Sibatu. Siger 1 Sibatu. Nama di lokal. Kami mau populerkan dulu hanya untuk komunikasi PSK. Apa kelebihannya apokatnya Lampung ini? Satu, sudah diteliti oleh Balai Penelitian Pertanian. Dia mengandung sukrosa hanya 2%. Berarti layak untuk diabetes, untuk makanan diabetes. Aman. Kemudian mengandung serat yang cocok untuk kanker ya, terkait dengan kanker ya. Jadi ini secara ilmiah sudah diteliti oleh kawan-kawan dari Balai Penelitian Pertanian BPTP di Lampung. Kemudian buahnya rata-rata ukurannya ya 600 sampai 800 gram. Bisa hampir 1 kilo. Hampir 1 kilo. Bisa 1 kilo juga bisa. Terus kelebihan yang lain apa? Dia memiliki produksi yang luar biasa. Jadi terangkai seperti daun seperti rambut panjang ya. Jadi cabang, ranting sampai ke bawah buahnya bergantung begitu. Dan kalau dipotret itu menarik. Kemudian setelah matang kulitnya itu kuning. Jadi kalau ditampilkan di meja bersama dengan apokat yang warna coklat, hijau, dia ekstrim, nongol sendiri. Selain body tadi, kemudian warna,
rasanya juga. Artinya dari sisi potensi nutrisi dan potensi ekonominya Iya. ini memang sangat menjanjikan. Betul, dan kami sudah nanam 300 hektar. 2022 nanti sekitar maksimal Februari kami target 1000 hektar. Sehingga pada tahun 2025, 2024 ke atas lah ya, itu Lampung sudah bisa memberikan kontribusi dari hutan itu 40.000 ton. Karena satu batang, anggap aja ya Pak ya, 1 hektar 400 dari kami agroforestry tadi. Satu batang menghasilkan minimal pesimis 100 kilo, padahal bisa 200 lebih. Ya. Anggap aja 100 kilo, berarti 400 batang tadi 40 ton, ya kan? Kali 1000 hektar, 40.000 ton. Terus pasarnya kemana? Pertanyaan selalu begitu. Ya. Jadi kok saya melihatnya, barang dulu ada. Anak kita, adik-adik kita nanti lebih cerdas daripada saya, daripada Mas Gino, daripada Kita semua. Pak DPD, Betul, ya. betul. Bahwa dia akan lebih kreatif pada apa tuh ya minyak, ya tepung, ya buah. Saat ini masih jus, masih buah, ya kan? Konsumsi. Masih konsumsi. Kosmetik itu kosmetik, wah, betul, Pak. Kreatif untuk Pak hari Islami. itu potensi Luar biasa. Nah, kalau kita nyiapkan, pasarnya mana? Jakarta ini dekat. Jadi hutan kritis bagi orang lain itu derita, bagi kita ini berkah. Berkah. Ini artinya kita berkreasi, berkahnya supaya kita inovasi, berpikir bagaimana lahan kritis ini produktif, rakyatnya seneng, tapi terjaga fungsinya. Nah, ini harus ada pola-pola yang apa ya? Gerakannya harus tidak apa ya, kerja yang lurus gitu. Situasi harus lebih adaptif, fleksibel, adaptif, ya. Itu yang dinamis dengan penyelesaian konflik berbasis keunggulan atau potensi kearifan lokal. Ya. Kearifan lokal. Pak Bustami melihat ini apa yang disampaikan oleh Mas Yidi, saya pikir DPD layak untuk memberikan apresiasi dan lebih melakukan penguatan lagi supaya ini bisa dikapitalisasi untuk dikembangkan di daerah-daerah yang lebih luas. Iya, betul Mas Gino. Jadi hari ini kan dunia ini sedang khawatir dalam 3 hal. Namanya FEW. F itu food, E itu energi, W itu air. Jadi makanan, energi dan air. Pas. Nah, pekerjaan beliau ini apabila ini sukses, tiga-tiganya dapat. Tiga-tiganya dapat ini. Food, makanannya. Saya pernah berkunjung ke Meksiko ya. Di sana itu makan hari-hari orang pakai alpukat. Kosmetik segala macam itu sumbernya dari alpukat. Ya, jadi artinya inovasi untuk alpukat ini mau jadi apa saja dan lain-lain. Termasuk apa? Pete jengkol itu di Amerika, Pak. Luar biasa itu. Katanya obat ginjal segala macam. Jadi artinya sebenarnya ini apa yang diciptakan Tuhan ini luar biasa. Kita ada semua di negeri ini. Nah, oleh apapun yang ditanam ada semua. Negeri yang betul menjadikan gemar Pak George Nami itu adanya kata apa namanya bahwa Indonesia itu adalah batu surga yang dijatuhkan di bumi, jamrut di Khatulistiwa. Jadi inti dari semua ini, ketiga-tiga ini kalau ini bisa sukses dilakukan, krisis 3 persoalan ini, pangan ya, kemudian energi. Energi ini kan salah satunya sumber energi ini kan dari air. Ya, kemudian dari tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuhan akan apa saja ditanam akan menjadi produktif, bisa menjadi minyak, menjadi segala macam karena lantaran daerahnya subur. Kemudian apalagi soal air. Tangkapan air ini menjadi penting. Pasti poin yang kita dapat supaya keberlanjutan atau kelestarian alam itu bisa tetap terjaga sehingga kita tidak memikirkan hanya untuk kepentingan hari Betul. anak cucu kita ke depan perlu juga secara ekonomi Mas Gino semuanya dapat. Artinya ekologi. untuk keberlangsungan ekonomi kita jalan, ekologi bagus, sosial lembaga semua dapat, hidup. Nah, makanya ini kita dorong bersama melalui media ini, kita ajak, kita himbau, ayo kita yang punya tanah, mungkin pekarangan juga bisa dilakukan. Kalau satu rumah aja bisa ditanam alpukat, apa pete atau apapun, ditanam di rumah itu 3-4 saja. Mungkin untuk bayar PBB sudah lepas, beli beras lepas, dan lain-lain seperti itu. Baik. Nambahin dikit Mas. Closing statement dari Mas Idi untuk masyarakat Lampung, bagaimana kabar baik ini juga bisa diapresiasi oleh seluruh masyarakat Lampung bahkan mungkin Indonesia. Baik, sebelum saya lupa, yang
yang pertama tadi 40 ton tadi, jika harga 10.000, maka pendapatan petani 400 juta dalam setahun. Wah. Ini menjanjikan. Ya. Luar biasa. Dan pasarnya jelas. Kemudian yang kedua, lahan kita masih banyak yang terbuka. Itu anugerah lahan itu. Tidak ada lahan kritis. Yang ada lahan yang belum dikelola. Maka kritis itu karena tidak ekonomis, tidak produktif. Maka ke depan lahan apapun teknologi nggak ada masalah. Bibit kita yang namanya alpukat yang tadi masih banyak ya, kelengkeng, matoa, jengkol, seperti tadi yang disebutkan Pak Durian. Nah, alpukat ini alpukat asli Lampung, genetik Lampung. Mari kita bangga dengan genetik lokal. Jangan selalu kita bibit itu yang disebut unggul itu selalu impor. Tidak demikian. Lampung luar biasa. Bahkan nyebut-nyebut nama negara orang lagi. Aduh. Harus bangga. Mumpung Lampung punya alpukat. Siger, iya. Siger saya si batu. Yes. Ya. PSK tadi. Iya. Kalau kita kembang setiap rumah tadi, satu batang 100 kilo saja, Pak. Itu luar biasa. Potensi. Kalau sudah umur 7 tahun setengah ke atas, itu sudah di atas 500. 500 kilo. 500 kilo, 1 kilo 10.000 saja lah, nggak usah gede-gede, itu udah luar biasa. Nah, maka tergantung, yuk semangat Bapak dan Ibu, saudara semua yang pemilik lahan, janganlah nganggur lahannya, karena itu anugerah. Bapak nanam juga tidak merawat, yang merawat itu alam biasanya. Ngerawat ya sekedarnya, tapi yang nyiram dan memberikan nutrien dalam bumi itu sudah alami. Maka ini kesempatan baik untuk Lampung, pasar kita dekat. Kalau kita kembang bareng-bareng, kami percaya Lampung akan mendistribusi banyak manfaat dan membantu Jakarta, membantu kota-kota lain dalam rangka Indonesia. mencukupi apa yang disebutkan tadi, makan, energi, dan termasuk penyelamatan air. Luar biasa diskusi kita. Kalau kita teruskan sampai pagi, sampai subuh mungkin tidak akan selesai. Tapi ngobras harus tetap kita akhiri, Pak Bustami, Mas Ya. Didi. Yang substansi yang bisa kita tangkap, bagaimana catchment area ini tetap bisa terjaga dengan pola-pola kemitraan, melibatkan masyarakat, menanam tanaman yang menghasilkan, tetapi fungsi hutannya juga tetap terjaga, aliran sungai tetap mengalir dengan stabil. Kita berharap konflik yang ada di Lampung melalui model-model pengembangan penyelesaian hutan ini seperti yang dikembangkan oleh BPDAS sebagai seperti kampung ini bisa dikapitalisasi untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada di daerah lain. Demikian Rumah Inspirasi dengan inspirasi kitanya, ngobras bersama senator kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Inspirasi kita. Salaman lu. Terima kasih. biasa. Ya, Pak Arif.